Horas madihita saluhuna. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah perayaan Natal pertama pada hari ini Sabtu 24 Desember 2022. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyambut prosesi pelayan yang akan melayani ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Raja damai telah lahir, sungguh dia telah datang. Dia ada di antara kita, kasih Allah telah nyata bagi umatnya, karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dia telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia. Oleh karena itu kita patut mengatakan, Allah adalah Maha Pengasih. Sungguh kebenarannya sampai selama-lamanya, dan keadilannya turun-temurun. Lihatlah, Allah sendiri berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oleh karena itu kita patut mengatakan, Begitu besar kasih Allah bagi kita, janji setianya telah digenapinya. Keadilannya adalah untuk selama-lamanya. Haleluya. Palungan Bethlehem menjadi tempat kelahiran juru selamat kita. Dia meninggalkan kemuliaannya, datang ke tengah-tengah manusia dalam kesusahan agar namanya dimuliakan dengan karyanya yang besar. Untuk ini, sebagai pertanda bahwa terang itu ada di tengah-tengah kita, marilah menyalakan lilin di depan ini.
Kami persilakan jemaat dan para lado untuk duduk kembali. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56 ayat 1, 2, dan 4. Hai mari berhimpun. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang datang, juru selamat kita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yang Maha Mulia, Tuhan alam raya, telah lahir menjadi manusia. Karena kasih-Nya Ia menderita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ya Yesus Tuhanku, ku puji nama-Mu, mengingat kasih-Mu kepadaku. Kau jadi kurban menebus dosaku, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem. Kami puji nama-Mu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sukacita yang ceria ku
padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Malam itu kelihatan bintang indah cemerlang, menyinari kegelapan di hati yang gelap. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Hukum Tuhan bagi kita pada malam Natal saat ini tertulis pada Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia,
mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami, untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saat ku terpasung, kau datang padaku. Kau buang rantai dosa yang membelengguku. Segala aib dan nista kau hapus dariku, dan beri kemuliaan padaku hamba-Mu. Hai kamu yang berduka, kuatkan hatimu. Dengar berita surga, penghibur hatimu. Sang Juru Selamat dunia telah datang padamu, memberi damai sejahtera, bahagia bagimu. Marilah kita sama-sama membaca epistel pada peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai 25. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Terdengar suara malaikat menyanyikan pujian dari bukit
kita akan memasuki acara penyalaan lilin Natal. Juru selamat telah lahir, Raja Damai. Sungguh Dia telah menjadi manusia demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi. Sambutlah Dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Berpeganglah teguh pada pengharapan, karena Dia setia yang menjanjikannya. Sekarang kita akan menyalakan lilin Natal.
Jemaat dipersilakan berdiri. Kita naikkan lilin kita. Tetap dalam posisi berdiri, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pemberitahuan kepada kita semua. Pertama, pesta Natal pertama dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada esok hari, Minggu 25 Desember 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 WIB dengan bahasa Indonesia dan perjamuan kudus. Ibadah kedua pukul 10.30 WIB dengan bahasa Batak dan perjamuan kudus. Ibadah ketiga pukul 14 WIB dengan bahasa Batak dan perjamuan kudus. Dan terakhir ibadah keempat pukul 17 WIB bahasa Indonesia dengan perjamuan kudus. Berikut pesta Natal kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Desember 2022 dimulai pada pukul 19 WIB dengan menggunakan bahasa Batak. Diminta kepada semua pengumuman kor kategorial agar mempersembahkan lagu puji-pujian di pesta Natal kedua tersebut. Demikian pemberitahuan untuk kita kembali menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 46 ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan. Jauh dari surga datangku, ku bawa berita bagimu, selamat dan kesukaan bagi semua manusia. Seorang putra lahirlah dari perawan Maria, anak kecil dan rupawan, kesukaan bagi dunia. Yaitu Kristus Tuhanku, Sang Juru Selamat yang kudus. Namanya Yesus penebus, menghapus semua dosamu. Anugerah Allah Bapanya di bawah Kristus bagimu. Kau masuk kerajaannya, di surga banyak upamu. Inilah tanda bagimu, di kandang kamu bertelur.
Yesus Kristus Tuhanku, tinggallah dalam hatiku. Berdiamlah kau di sana, biar hidupku bahagia. Haleluya, haleluya, Tuhan bersama umatnya, bahagia dan sejahtera bagi umatnya selamanya. Jauh dari surga datangku, ku bawa berita bagimu, selamat dan kesukaan bagi semua manusia. Seorang putra lahirlah dari perawan Maria, anak kecil dan rupawan, kesukaan bagi dunia. Yaitu Kristus Tuhanku, Sang Juru Selamat yang kudus. Namanya Yesus Penebus, menghapus semua dosamu. Anugerah Allah Bapanya di bawah Kristus bagimu. Kau masuk kerajaannya, di surga banyak upahmu. Inilah tanda bagimu, di kandang kamu bertemu sang bayi anak yang lemah, berbaring di palungannya. Dengan gembala marilah di kandang domba, ikutlah melihat putra tunggalnya, penebus dosa dunia. Maka jiwaku ingatlah, semua perhatikanlah, siapa bayi yang lembut, itulah Yesus sobatmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita di malam Natal ini dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan malam Natal. Natal telah tiba, bergembira kita semua. Sukacita kini telah datang, Juru Selamat telah lahir di kota Daud, Bethlehem Efrata. Demikianlah syair lagu-lagu Natal yang sudah dikumandangkan, dan kita telah banyak mengikuti perayaan Natal selama bulan Desember ini. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menjadi momen penting bagi seluruh umat manusia dan khususnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sepatutnya lah di momen malam Natal ini kita dapat berdamai satu dengan yang lain. Mari kita sapa di sebelah kiri kanan kita sembari kita mengucapkan, Raja Damai lahir bagimu dan bagiku. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Raja Damai lahir bagimu dan bagi saya. Inilah kabar sukacita yang besar bahwa seorang Raja Damai, pemberitaan seorang raja akan lahir. Kelak ia akan memimpin umat Israel dan bahkan seluruh dunia ini, dan menggembalakan umatnya ini. Inilah Shalom, damai sejahtera yang dibawakan oleh seseorang itu, yaitu raja yang telah diidam-idamkan, yang telah diharapkan kedatangannya. Memang pada saat dalam kerajaan Israel berganti raja demi raja, tak ada satupun profil raja yang dapat ditiru, yang menjadi teladan. Hanya Raja Daud, imannya yang teguh kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Allah, yang tidak menyembah berhala ataupun patung. Itulah yang patut diteladani oleh orang-orang Israel. Di sini Nabi Mika menubuatkan berita keselamatan bahwa segera akan terwujud, telah diambang pintu. Sejarah keselamatan Allah telah dimulai. Itulah yang disebut dengan Allah yang berinkognito, Allah yang menjadi manusia. Dan Allah akan merealisasikan rencana-rencananya itu, rencana keselamatan. Dan ternyata bahwa Allah
tidaklah memilih dan memakai orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, yang berkedudukan tinggi, orang-orang yang terpandang. Tetapi justru orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tidak punya kekuatan, justru orang-orang yang sederhana, yang bersahaja, yang saleh, itu yang dipilih oleh Allah untuk medianya. Memilih keluarga Yusuf dan Maria sebagai bundanya. Juga para gembala-gembala sebagai saksi mata akan kelahiran seorang raja damai itu. Maka tidak akan ada dayang-dayang ataupun para pembantu ataupun pengawal tentara agar aman, nyaman, bagaimana raja itu akan lahir. Dan ternyata Allah juga tidak memilih kota atau tempat yang hebat, kota yang terkenal, yang memiliki gedung-gedung yang megah sebagai tempat kelahirannya, dan tidak didukung oleh fasilitas apapun. Apakah itu fasilitas yang agung, yang mahal, yang mewah, tempat tidur bayi yang mahal, yang bagus, bahkan pakaian-pakaian bayi yang lembut dari sutra atau bagai istana raja? Ternyata Allah tidak memilih tempat ataupun keadaan seperti itu. Justru Allah memilih kota yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Kota kecil dibanding kota-kota lain yang ada di Yehuda, yaitu kota Bethlehem, kota yang terabaikan atau daerah yang tertinggal. Kalau kita baca dalam Kejadian 35 ayat 16 dikatakan bahwa Efrata adalah nama kuno Bethlehem. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti, atau Efrata yang menjadi kota Daud yang terkenal, yang terletak 9 kilometer dari Yerusalem. Jadi Bethlehem adalah kota nenek moyang Daud, yakni dari Rahel, Rut dan Boas. Jadi meskipun dikenal sebagai kota yang kecil, namun dari Bethlehem itu akan lahir seorang raja dari kota Daud itu. Orang-orang Yahudi dan ahli Taurat pada zaman Perjanjian Baru, mereka memahami bahwa pemimpin Mesias yang akan lahir itu dari kota Daud itu. Jadi ayat ini tidak mengacu kepada kedatangan Raja Israel atau Yehuda pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi Nabi Mika menubuatkan yang akan datang. Ditegaskan oleh Nabi Mika bahwa yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Kalau bahasa aslinya itu disebut dengan Yeme Olam. Harfiahnya artinya hari-hari zaman dahulu kala. Yang dapat berarti sejak kekekalan, tanpa awal, sejak purbakala dia sudah ada. Figur pemimpin yang disebut di situ yang bersifat ilahi, bahwa dia sudah ada sejak dulu kala. Maka tidak akan ada figur selain figur daripada raja yang dinubuatkan itu, yang kita kenal olehnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita sudah dikenyangkan dengan tema-tema Natal, dengan khotbah-khotbah Natal, dengan lagu-lagu Natal, dengan ragam liturgi Natal. Dan topik kita hari ini, Raja Damai telah lahir. Yang menjadi
persoalan bagi kita adalah bagaimana kita mau menerima damai itu. Yesus yang adalah Raja Damai yang membawa damai di dunia ini. Dia memperdamaikan kita dengan Allah dan juga memperdamaikan kita dengan sesama kita sendiri. Prakteknya itu yang paling penting. Kita bicara damai bukan soal teori. Telah terjadi banyak peperangan antara negara-negara sejak dulu kala. Zaman raja-raja hingga pada sekarang pun telah terjadi peperangan. Siapa yang paling adikuasa, siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat. Pernahkah kita mendengar Christ of Andes? Itu adalah lambang yang mengesankan untuk sebuah perdamaian. Satu kali negara Chile dan negara Argentina bermusuhan. Pertempuran sengit di antara kedua negara itu tidak bisa dihargai lagi, dihindari lagi. Setiap hari terdengar hanyalah bunyi letusan senjata. Letih dan bosan menghadapi rakyat di kedua negara itu, terutama pasukan tempurnya ya. Tak habis-habisnya perang. Hingga pada suatu saat timbul keinginan dari mereka untuk hidup berdampingan dengan damai. Kemudian ada perwakilan dari kedua negara tersebut naik ke Gunung Andes yang menjadi tapal batas kedua negara itu. Di sanalah mereka mendirikan sebuah patung Kristus yang sangat besar dengan tangan kanannya terbuka dan tangan kirinya memegang salib. Mereka membuat perjanjian damai dan menuliskan di bawah patung tersebut bunyinya, dengan segera gunung ini akan remuk menjadi debu ketika Argentina dan Chile melanggar perjanjian damai di kaki Kristus Sang Penebus. Di samping kanan patung itu terdapat bendera negara Argentina dan di samping kirinya ada bendera negara Chile. Gunung yang tingginya mencapai 4.200 meter di atas permukaan laut itu telah menjadi saksi bisu turunnya damai bagi negara Argentina dan Chile. Jadi seluruh rakyat di kedua negara itu menghargai perjanjian damai tersebut dan berusaha mewujudkannya sampai sekarang. Jadi ini adalah suatu kesaksian yang sangat indah. Peristiwa bersejarah ini mengingatkan kita akan peristiwa Natal. Berabad-abad sebelum Natal, nabi-nabi bahkan terutama Nabi Yesaya dan nabi-nabi lain juga telah menubuatkan bahwa suatu hari nanti akan lahir Raja Damai. Demikian juga Nabi Mika dalam perikop kita hari ini. Natal itulah penggenapan nubuat itu. Yesus datang membawa damai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita ingat dalam khotbah di bukit Matius 5, Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa ya. Saya pikir sejak kita di sekolah minggu sudah diajarkan bahwa Yesus datang membawa shalom, membawa damai. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita membawa damai? Apakah kita mau tetap tersenyum
kepada orang yang memasang muka kebencian kepada kita? Apakah kita mau tetap berkunjung ke rumah orang yang hatinya sedang tertutup kepada kita? Apakah kita menjadi penengah yang adil dan benar di antara dua orang yang sedang bermusuhan? Saya pikir ini sangat susah untuk kita lakukan ya. Jangan-jangan jadi kita yang dibenci kalau kita menjadi pendamai bagi dua orang yang berseteru. Jangan-jangan bahkan kita akan disingkirkan. Tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yang penting ada komitmen, semangat untuk kita membawa damai dimanapun kita berada. Ada sebuah keluarga, sudah beberapa hari, hampir 1 minggu, suami istri ini tidak omongan. SKT mereka. Bahasa saya dulu anak-anak di Medan SKT ya, nggak cakapan. Alias berantem lah ya, ada konflik. Dan saat itu menjelang Natal, si istri mau bernatal dan mau mengungkapkan liturginya, Pajojorhon ya. Padahal istri ini sudah sangat membenci suaminya. Suami juga sudah membenci istrinya. Tapi ketika mereka merenungkan bersama, ada sesuatu, hati mereka masing-masing ingin mengungkapkan sesuatu, ingin memberi sesuatu. Molo di Natalon alamar liturgi do inataku asa songon nabagak ibana anon di jolo hutu horma sanggul di ibana asa lasjo rohana. Demikian hati istrinya. Dan rupanya suami pun ikut juga berliturgi. Lalu diam-diam istrinya yang selama ini sudah dia simpan-simpan tabungannya untuk membelikan jam kepada suaminya. Asa songona lam tabagateng maanon amataku amani sucokon mar liturgi narohana. Dan mereka pergi diam-diam ke pasar untuk membeli. Ternyata mereka ketemu di tengah jalan. Wah, natinu hormi hasian Nina suaminya sudah mulai buka bicara ya. Biasanya kalau sudah ada yang memulai bicara, bagaimana hati kita manginang? Luruh ya. Anu ngabeng nunga di sisi amat takwau, mana nunga di sisi inat takwau. Seolah-olah persoalan sudah bagaimana? Sudah berlalu ya. Akhirnya apa yang terjadi sampai di rumah? Ada perdamaian luar biasa ya. Mereka pergi bernatal penuh dengan damai sejahtera. Istri memberi bingkisan kepada suaminya, suami juga memberikan bingkisan kepada suami istrinya. Sonari husuku madihita, adong dotahe di lehon amatat tatuhi tainang. Dangarong kado Natal. Adong do dilehon hamuinang tu amatatta songon kado Natal. Wado. Adong do. Hal-hal yang kecil yang sederhana itu kebahagiaan ya. Bahagia itu sederhana katanya ya. Enggak harus pergi kemana. Ke hotel berbintang 5 ya, enggak harus ke sana ya. Hal yang sederhana mengucapkan selamat Natal ya Mi,
Selamat Natal ya Pi. Cipika-cipiki, udah kan? Cukup ya? Cukup ya. Jangan sampai malam hari ini suami kita nggak pernah mengungkapkan Selamat Natal ya Say. Selamat Natal ya Beb, atau bagaimana? Harusnya kita dapat mengungkapkan itu ya. Kita harus bisa membuka pintu perdamaian antara mertua dengan parumain, antara ibu dengan borunya, antara kita orang tua dengan anak-anak kita. Posdo rohaku alani do ubahin bo hita mar minggu mar Natal hita apalah di tikionate. Rap do hita hudul tahe amanginang sekeluarga. Rap. Luar biasa. Itu pun kita tunjukkan kebahagiaan kita itu ya. Ada di St. Patrick Cathedral di Dublin, Irlandia, memiliki pintu bersejarah yang dinamai The Door of Reconciliation, pintu perdamaian. Tahun 1492 ada dua calon pejabat, yaitu Butlers dan Fitzgerald. Bermusuhan mereka karena memperebutkan jabatan. Puncaknya mereka berdua berkelahi hingga hampir saling bunuh. Butlers melarikan diri dan bersembunyi di St. Patrick Cathedral, sementara Fitzgerald mengejarnya hingga mereka dipisahkan dengan sebuah pintu kayu di gereja itu. Meski Fitzgerald dalam posisi menang, justru dialah yang mulai menawarkan perdamaian. Awalnya Butlers menolak karena ia curiga bahwa tawaran perdamaian itu hanya jebakan agar ia membuka pintu. Jangan-jangan saya nanti diserang. Fitzgerald pun mengambil kapak dan membuat pintu itu berlubang. Dan Fitzgerald mengulurkan tangannya mengajukan rekonsiliasi. Seperti halnya Yakub dan Esau. Yakub ingin berkonsiliasi dengan Esau, kakaknya yang pernah ditipunya ya. Ternyata dosa masa lalu menghantui terus kehidupan seseorang. Dan hingga akhirnya dia harus keluar dari situ, dia harus move on dan harus membuka diri dan membentangkan tangannya untuk menjumpai seseorang. Ampuni dosaku, maafkan aku. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, demikian kita di malam Natal ini dan seterusnya. Bukan hanya pada momen-momen Natal, tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kita bagaimana kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Disinilah Yesus menawarkan perdamaian, menghentikan permusuhan, memberikan kasih dan maaf, ganti kebencian dan dendam, mencabut benih-benih kepahitan dan pertikaian, agar kita dapat memupuk hubungan dengan cinta apapun risikonya. Pernahkah kita mendengar kalimat, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi jangan pernah kita mau menjadi troublemaker dimanapun kita berada. Tapi bagaimana kita mencairkan setiap ada persoalan di dalam kehidupan kita ini.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita usahakan, mari kita konkretkan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita yang telah melakukan kesalahan, atau mungkinkah kita yang telah dijahati oleh orang, dipermalukan oleh orang, harga diri kita telah diinjak-injak orang. Lalu bagaimana? Apakah slogan kata Yesus, kalau ada yang menampar pipimu sebelah kiri atau kanan, mana duluan? Kiri ya. Lalu berilah pipimu sebelah kanan. Kalau ada yang melempar engkau dengan batu, lempar dia dengan pisang. Ya kalau ada warung yang jual pisang ya. Kalau nggak ada bagaimana? Kan batu juga yang dekat dengan kita kan. Tawuranlah yang terjadi, balas kejahatan dengan kejahatan. Itu makanya ada hukum lex talionis dalam perjanjian lama. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi dalam perjanjian baru, di situ ada hukum kompensasi. Ya. Jadi tidak perlu lagi kalau ada dua orang yang bermusuhan lalu berantem, adu jotos, giginya copot, maka yang satu tidak perlu lagi menjotos temannya supaya giginya copot lagi, tidak. Ya, tapi ada apa? Ada kompensasi yang lain diberikan. Mungkin pergilah ke dokter gigi ya, untuk membuat gigi palsu, kan begitu. Tapi bagaimana di antara lex talionis dengan hukum kompensasi ini? Di mana Yesus berdiri? Yesus berdiri ada di tengahnya, yaitu hukum kasih. Mungkin sulit kita melakukan ini amang-inang. Bagaimana persoalan Joshua? Berapa bulan? Sampai sekarang belum kelar. Pengadilan yang harus menegakkan. Enggak bisa dikatakan, sudahlah kami sudah mengampuni mereka. Hukum yang berjalan, berikan kepada mereka yang berwewenang untuk itu. Tapi itu semua pun ada gunanya. Di balik semua peristiwa apapun pasti ada hikmahnya. Tapi bagaimana kasih kita yang sebenarnya? Yesus mengatakan, inilah yang frame ketiga ini ya. Kasih yang pertama. Ada kasih, damai, dan pengampunan. Frame segitiga inilah yang dibawa oleh Yesus. Supaya apa? Kita bisa berdamai dimanapun kita berada. Kiranya pada Natal ini semakin meneguhkan komitmen kita untuk kita menciptakan damai dan mau berdamai dengan orang siapapun di dalam kehidupan kita. Terimalah Raja Damai telah lahir. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga di dalam Kristus, terima kasih nubuatan sejak purbakala telah didengungkan bahwa Raja Damai akan lahir. Dan itu sudah Tuhan realisasikan. Engkau telah menjadi manusia, manusia Kristus yang memberikan keselamatan, yang menghadirkan kerajaan Shalom di tengah-tengah dunia ini. Agar kami berdamai dengan Engkau ya Allah, yang menjadi Bapa kami. Dan kami dapat berdamai dengan sesama kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami di kayu salib. Sehingga kami juga dapat mengampuni dosa orang lain terhadap kami. Sehingga kami beroleh damai.
Betapa indahnya damai itu di dalam hidup ini. Biarlah kami pembawa damai dimanapun kami berada, terutama di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami bermain, di tempat kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat HKBP Bogor, dan seluruh dunia ini. Biarlah damai Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir di keluarga kami, Kristus yang adalah Raja Damai. Sebentar kami akan pulang, Tuhan Engkau sertai kami, berkati kami apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh duduk bersama untuk mencari solusi apa yang akan kami ambil keputusan. Beri kami hikmat Tuhan agar damai tercipta di dalam keluarga kami. Berkati keluarga-keluarga muda supaya mereka setia, mereka hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Tambahkan rezeki panjang umur, kesehatan bagi semua kami. Dan bahkan yang belum mendapat keturunan, Tuhan Engkau berkati agar semua boleh bersuka cita. Engkau percayakan mereka menjadi orang tua. Dengan kehadiran anak, mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dari anak-anak kami, dari bayi, balita, anak remaja, anak poso, pemuda-pemudi, orang dewasa, bahkan orang tua dan lansia, dan juga yang tidak berkekuatan, yang tergeletak di tempat tidurnya karena sakit. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, sembuhkan mereka yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau wujudkan setiap harapan-harapan setiap jemaat yang terus berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Terima kasih juga negara kami berkati, supaya tercipta damai, kenyamanan, khususnya merayakan Natal di bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tiada taranya, kasih setia-Mu yang melingkupi kami, memberikan kami kesukaan. Biarlah damai Tuhan senantiasa di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk STT dan Sekolah Pendeta HKBP. Betapa kau senyum.
kuduskan hamba-Mu. Umat-Mu telah dengarkan berita mulia bahwa kami ke rumah-Mu kekal selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat 1. Hai kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langitmu terang ketika kau lelah. Di dalam lorong gelapmu bersinar terang kekal. Doa serta harapanmu telah digenapinya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami seluruh pendeta dan parhalado mengucapkan selamat Natal untuk kita sekalian. Kita boleh bersalaman kiri dan kanan, amang inang. Horasma dihita saluhukna. Boleh naik. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine.